Mari kita buka kebenaran firman Tuhan. Shalom, selamat hari Natal dan Tahun Baru bagi yang merayakannya. Penting saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Pada waktu liburan Natal tiba-tiba ada chat masuk. Kira-kira Bapak marah sama saya? Kenapa? Kenapa nggak ucapin selamat Natal? Oh gitu ya, oke. Karena kalau saya mengucapkan selamat Natal ada kisahnya. Dulu saya mengucapkan selamat Natal dengan satu gambar saya send to many. Kontak saya sudah mencapai 5.000-an. Ada beberapa orang berkata, Pak kalau ngucapin selamat Natal yang niat dikit dong. Ini kelihatannya nggak buat saya personal karena ini diteruskan. Bayangkan, saya suruh membuat 5.000 ucapan selamat Natal, keriting tangan saya, gitu ya. Oleh karena itu untuk adilnya tidak diucapin semuanya, hanya bikin picture di dalam profil saya. Seperti itu pun kelupaan. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan lucu memang, tapi itulah kehidupan. Nah, mari kita buka firman Tuhan di dalam Markus 10 ayat 46. Markus 10 ayat 46. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus atau Yasa dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, orang yang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Yesus itu adalah nama terjemahan Indonesia. Nama aslinya adalah Yesua, Yasa. Kalau di Mandarin namanya Yesu, seperti itu. Tapi yang penting kita menyembah Tuhan yang benar. Percayalah kurang huruf S, kurang huruf H, tidak membuat kamu ditolak di surga nanti. Gitu ya. Karena di surga saya percaya malaikat tidak akan menanyakan ID card kamu, kurang nama, kurang tanggal lahir dan yang lain-lain. Tetapi dia mengenalmu dari buku kehidupan. Nah, Markus 10 ayat 46. Di sana dikatakan ada pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Saya tertarik dengan kata anak Timeus. Karena biasanya kalau seseorang diberi embel-embel tambahan di belakang namanya, itu adalah orang penting. Nah, Timeus ini setelah diselidiki adalah pejabat yang cukup terkenal. Dia adalah seorang tokoh yang cukup terkenal, tetapi kita tidak bisa menyelidikinya lebih lanjut, cuma diperkirakan para ahli-ahli Alkitab dia adalah tokoh seorang terkenal. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, anaknya pengemis, lucu kan? Papanya ini tokoh terkenal, tapi anaknya ini pengemis. Mengapa dia mengemis? Karena dia melihat kekurangannya, yaitu buta. Berapa banyak anak-anak Tuhan terlalu banyak melihat kekurangan di dalam dirinya sendiri, sehingga tidak pernah bisa mengalami kasih Tuhan di dalam hidupnya. Disuruh nyanyi, aku tuh loh, suaraku serak-serak bau, ya kan? Aku tidak bisa melayani. Disuruh terima tamu, jangankan terima tamu, jabat tangan saja, saya sering gemetaran. Aku tidak bisa. Orang seperti ini punya mental yang buruk sekali. Oleh karena itu, sangat kontradiksi, papanya pejabat, anaknya pengemis. Kenapa? Karena dia melihat kekurangan yang besar di dalam dirinya. Dia buta dan dia merasa orang buta tidak bisa melakukan apapun selain mengemis. Karena pada waktu itu orang buta disebut orang yang terkutuk atau orang yang dikutuk oleh Tuhan. Lalu mari kita lanjutkan kisah berikutnya. Ketika didengarnya bahwa Yesus adalah orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saya percaya ia sudah sering mendengar tentang Yesus. Saya sudah percaya ia sering melihat
Yesus melewati tempat itu. Tetapi mengapa hari itu dia memberanikan diri untuk berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Mengapa? Tuhan memiliki momentum yang tepat untuk membuat firman atau apa yang kita dengar itu berbuah pada waktu yang tepat. Pada waktu mungkin pertama kali Yesus jalan ke tempat itu, pengemis ini mengabaikan, siapa sih orang ini? Dia cuma dengar aja. Lalu mungkin ketika Tuhan Yesus kedua kalinya datang ke tempat itu, pengemis itu cuma dengar aja, oh Yesus ini anak Daud. Dia punya begitu banyak mujizat. Tapi dia juga tidak berani berteriak. Mengapa saat itu dia berani berteriak? Saya percaya imannya sudah cukup. Seringkali kita kurang mendengar firman Tuhan. Iman kita tidak terlalu cukup kuat untuk melangkah. Oleh karena itu, kita belajar hari-hari ini memiliki mental untuk mendengar kebenaran firman Tuhan secara menyeluruh, tidak boleh dipotong-potong, tidak boleh berasumsi, tidak boleh beropini secara pribadi. Pada waktu tahun yang lalu, banyak orang yang begitu banyak membangun opini. Itu orang fasik. Orang fasik di dalam Mazmur 1 ayat 1 saya bacakan. Kita bacakan sama-sama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nasihat orang fasik ini kok didengar sih? Yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Anak Tuhan suka gosip. Anak Tuhan suka kepoin orang. Itu kenyataannya. Anak Tuhan dalam tanda kutip yang betul-betul anak Tuhan Yesus, saya percaya tidak akan pernah mau seperti itu. Orang fasik ini sering disebutkan di Mazmur. Oleh karena itu penting sekali mengeksposisi siapakah orang fasik ini. Nah, orang fasik ini seperti itu. Kita bacakan di dalam Mazmur 37. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati terhadap orang yang berbuat curang. Orang fasik adalah orang yang sering berbuat jahat dan sering berbuat curang tanpa dia sadarinya. Mazmur 36 ayat 1. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan dari Daud, dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Dosa bertutur itu apa sih? Contoh gini deh. Ada tante si A dan tante si B. Tante si A ngerasanin tante si B. Kau lihat anak-anaknya tante si B. Lihat tuh, itu akibat tante si A. Ya, si B ini tidak pernah menyembah Tuhan. Dia tidak tinggal di dalam hadirat Tuhan. Tutur katanya manis. Membuat orang yang mendengarnya meyakini itu menjadi sebuah kebenaran. Bayangkan, itu orang fasik. Satu kali ada orang yang mengeluarkan statement yang sangat-sangat aneh. Aneh gembala ini. Masang AC loh. Masang AC. Cuma 2 juta gua bayarin. Masang AC selesai. Tapi gak mau. Memang gembala yang satu ini betul-betul pilih kasih. Sedang jemaat yang dikasih Tuhan itu mulut orang fasik. Mereka tidak mengerti kronologis kejadiannya. Tapi saya menyadarinya yang berbicara adalah seorang anak-anak. Anda tidak tahu kalau menambah 1 AC artinya menambah apa? Daya. Kalau kamu tidak menambah daya, kamu akan menyangka listrik rumahmu akan mati-mati terus karena setan. Itu bukan karena setan, karena dayanya kurang. Oke, aku bayarin nambah daya. Setelah kita membayari nambah daya, pernahkah Anda berpikir daya 20.000 dengan daya 4.400 kabelnya berbeda. Kamu mau menggunakan daya 22.000 untuk kabel yang cuma 4.400, rumahmu
Garang. Orang fasik mah gak mau dengar yang gini-gini. Orang fasik mengcapture sebuah kejadian, mempublikasikan seakan-akan dia dijalimi. Dan itu yang terjadi. Mengerikan sekali. Dan banyak orang akhirnya yang tidak pernah bermasalah dengan saya, jadi bermasalah karena orang fasik. Orang fasik ini pandai bersahabat. Kedekatan emosi, kedekatan kesukaan bisa menjadikan seseorang itu bersahabat kuat. Saya akhirnya diam saja mendengar cerita itu. Tuhan, akhirnya saya bilang begini deh. Kamu mau tahu kronologis kejadiannya? Menambah daya itu butuh uang yang tidak banyak. Karena sebelumnya sudah listrik itu jeglek-jeglek. Oke, AC kau beli sendiri. Yang nambah daya siapa? Lalu yang mengganti semua kabel siapa? Dan total 35 juta. Orang fasik gak mau tahu. Orang fasik cuma menyebarkan berita, aku dijalimi. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pembelaan Tuhan itu akan indah pada waktunya. Kalau selama ini Tuhan menyimpan untuk hari pembalasan itu, hati-hati loh. Kamu buat dosa. Pemain musik misalnya di tempat ini gak ada sih. Gak ada yang tahu mungkin maksud saya. Anda main musik. Anda minum minuman keras. Anda ngerokok. Anda kepelacuran. Misalnya. Gak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu. Kalau Tuhan diam. Bukan berarti Tuhan merestui. Tapi akan ada hari pertanggungan jawab buat engkau dan saya. Karena itu hati-hati. Bahwa apa yang kita dengar, kita yakini, belum tentu itu benar. Kita harus punya kedekatan dengan Tuhan. Supaya kita bisa membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mau marah bisa. Saya kalau mau marah bisa. Kalau mau menuntut pencemaran nama baik bisa. Tetapi kita serahkan kepada Tuhan. Karena apa? Pembelaan Tuhan itu indah. Orang fasik berikutnya beropini. Dikatakan di sini, dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada orang pada orang itu. Kasih menutupi segala perkara. Anak Tuhan mengasihi artinya menutupi segala perkara. 4. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Dan apa yang jahat tidak ditolaknya. Nah, saya percaya Daud ini sering mengalami kejadian dengan orang fasik. Dan itu dari kaum Israel sendiri. Kaum yang sangat-sangat dia cintai sendiri. Dan begitu banyak orang yang sudah termakan oleh lidah orang fasik. Sehingga Daud perlu menuliskan mazmur khusus. Kalau kamu baca, orang fasik sering ditekankan di sini. Orang fasik tidak menyadari keadaan salahnya. Ia tetap beribadah di gereja seakan-akan Yesus di pihaknya. Orang fasik ini tidak sadar apa yang opini yang dia keluarkan adalah racun yang bisa merusak gereja Tuhan. Tapi di tahun ini Tuhan berkata, ini adalah tahun grace and glory for my church. Artinya apa? Grace, tahun kasih karunia. Kami rindu di tahun ini kami mengalami kasih karunia Tuhan yang lebih dalam dan lebih dalam lagi. Semua jemaat pelan tapi pasti resah dengan dosa-dosanya. Tidak mau tinggal terus menerus di dalam dosa-dosanya. Karena itu adalah ciri orang memperoleh kasih karunia. Orang yang senang dengan dosa-dosanya itu adalah orang yang belum mengalami kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan tidak bersyarat. Tetapi kita bisa melihat orang itu mendapat kasih karunia atau tidak. Dengan cara apa? Pengucapan syukurnya.
ketika hidupnya sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, glory artinya naik lebih tinggi, kejayaan. Tapi di dalam kejayaan ini ada pembelaan Tuhan yang luar biasa. Sidang jemaat jangan takut. Kalau engkau berbisnis lurus, engkau dikatain orang, Tuhan bela kamu. Loh, tapi selama ini Tuhan gak pernah bela aku. Aku udah bertahun-tahun. Akan ada hari penuntutan balas. Serahkan sama Tuhan. Jangan balas sendiri. Karena apa? Karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Bukan haknya kamu. Ketika saya mau marah, Tuhan berkata itu bukan hakmu, itu hakku. Aku tahu cara menuntut balas. Aku tahu cara membalaskan setiap tikaman yang kamu peroleh tetapi tidak pernah kamu lakukan. Tuhan kita ini dahsyat. Oleh karena itu apa yang harus dilakukan? Mengampuni. Mengampuni. Sebab kalau kita tidak mengampuni kita jadi fasik juga. Oleh karena itu kita belajar melepaskan pengampunan. Bartimeus dia mendengarkan kisah tentang Yesus, dia tidak tersentuh. Tetapi hari itu dia memberanikan diri dan dia disentuh, digerakkan oleh hadirat Tuhan untuk berseru kepada Yesus. Mengapa? Karena firman yang dia dengar, karena dia gak bisa melihat. Itu sudah berkumpul kuat dan mau meledakkan. Kata meledakkan. Artinya apa? Sudah gak tahan lagi. Ingin mengaplikasikan iman tersebut. Kamu ditabur firman Tuhan hari ini. Saya tidak tahu kapan kamu bisa meledakannya dalam tanda kutip. Tapi saya percaya ketika firman yang ditabur itu berbuah. Orang akan lihat Yesus Tuhan kamu. Orang akan lihat Yesus itu dahsyat melalui hidup kamu. Oleh karena itu jangan takut. Kalau firman itu sedang menunggu saatnya untuk memenuhi kirbatnya Tuhan. Pasti jadi yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita baca firman Tuhan lagi di dalam Markus. Markus. Lihat, dosa itu muncul dari perkataan. Iman juga muncul dari perkataan. Kalau nggak jelas, konfirmasi. Saya bersyukur ada anak-anak rohani yang mendengar kisah-kisah tertentu, konfirmasi. Dan mereka terkejut. Kenapa saya nggak pernah berpikir seperti itu? Karena kamu mendengar apa yang ingin kamu dengar. Kita ini ingin mendengar kejatuhan orang. Kita ini ingin mendengar orang lain itu susah. Senang kalau orang lain susah, susah kalau orang lain senang. Itulah sifat manusia ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu, saya percaya belajar confirmation, belajar konfrontasi pada waktu. Sebab kalau engkau tidak disuruh konfrontasi pada waktunya, Tuhan tidak akan bela kamu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Markus dikatakan di sini, ketika didengarnya bahwa itu Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Iman tidak bisa disuruh diam. Ketika pengenalanmu akan Yesus sudah berbuah sedemikian rupa, iman tidak akan bisa membuat engkau berdiam diri. Oleh karena itu, ketika pengenalan kita akan Yesus mulai berbuah, iman itu seakan-akan akan meledak untuk melakukan sebuah yang namanya tindakan iman. Tahun lalu, saya ditegur Tuhan. Kenapa hitung-hitungan? Tuhan, janjimu, saya tidak pernah akan mengandalkan, mohon maaf, tidak akan pernah mengandalkan uang dari manusia, tapi berkat daripadamu. Tapi namanya manusia ya, seringkali kilaf. Akhir tahun adalah tutup buku. Waktu tutup buku adalah waktu terberat di dalam kehidupan kita. Loh, banyak ya hutang di bank. Loh,
Masih banyak ya pelayan Tuhan yang belum diberkati. Loh, masih banyak ya agenda-agenda Tuhan. Nanti beli gereja di kota Kediri bagaimana gedungnya? Pakai uangnya siapa? Cek bendahara. Ben, uangnya cukup nggak? Kita kepingin dengar berita yang kita ingin dengar kan? Cukup, melimpah, haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Tapi saya nggak pernah dengar berita itu di tempat ini. Nombok, defisit. Kamu dengar berita seperti itu, ciut nggak? Manusia, saya dicubit masih sakit. Hitung-hitungan lagi. Udah wes, nggak usah bangun gereja di Surabaya Barat wes. Bangun tenda di pinggir jalan gratis. Beli tenda cuma berapa ya? Cuma 2 juta, 3 juta. Kita nyanyi keplok tangan. Kita ini kadang berusaha untuk apa ya? Menyederhanakan iman, menyesuaikan dengan kondisi pikiran kita. Oh itu bahaya banget. Bahaya banget. Dan saya ditegur Tuhan. Mengapa saya begitu curiga dengan Tuhan? Kalau Tuhan yang berkata, saya percaya Tuhan yang akan menjamin hidup kita. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, berprasangka itu buruk sekali. Saya menerima 7 telepon dari tahun baru. Saya ini biasanya orang yang quick respon. Dimanapun saya akan coba angkat WA, angkat telepon karena siapa tahu itu penting. Tapi di tahun baru ini dari tanggal 1 sampai tanggal 5, saya tidak angkat sama sekali. Mereka sudah menelepon 20 kali, 21 kali. Bapak marah sama saya. Kok marah sama saya? Kok gak diangkat teleponnya? Saya cuma membuat sebuah video singkat yang dikirim dari teman saya. Saya share ke dia. Tilang elektrik. Saya tidak mungkin mengangkat telepon, sekarang ada tilang elektrik. Di mana-mana dipantau. Tapi saya salah juga ya, harusnya gak dipantau, tetap gak boleh terima telepon kan. Seperti itu. Ini dipantau. Jadi kamu mau bayar tunggakannya. Karena dikatakan di pasal tilang elektrik itu, ketahuan megang aja walaupun tidak, itu sudah ditilang. Saya tidak bisa mencari Bluetooth earphone saya ini paling suka males ngecas handphone. Ya kan, handphone itu iman, detik-detik terakhir itu baru dicas, seperti itu. Ya maklum handphone murahan, seperti itu. Tapi Yesus di dalamnya lebih daripada berharga. Ayat-ayat yang saya kutip, ayat-ayat yang saya simpan. Ya kan? Saya pernah beli Bluetooth earphone, lupa ngecas, lupa segalanya. Saya cuma akhirnya kasih share to many, ada tilang elektrik. Kalau waktu saya sudah senggang, saya akan hubungi balik. Walaupun itu berbicara pulsa, saya akan berhubungi balik. Lihat berburuk sangka itu berat. Ada orang yang mikirnya berat sekali. Tiap hari saya terima telepon itu belasan sampai kadang ratusan. Krangkring miss call, kadang ketumpuk. Ada orang yang berprasangka ketika saya nggak membalas juga, saya marah. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, betapa mahal harga daripada sebuah prasangka itu. Karena si ibu ini dari kota T, ya, T titik-titik, itu sering konseling sama saya. Dan saya selalu quick respon. Dan begitu tidak direspon, dia begitu tidak bisa tidur 3 hari 3 malam. Telepon lagi saat saya mobile. Ketumpuk lagi di bawah. Telepon lagi, ketumpuk di lagi bawah. Akhirnya dia curhat panjang kali lebar tinggi, membuat puisi. Salahku di mana? Aku mau bertobat. Dan yang lain-lain. Loh, ini gimana sih gitu ya. Tapi dari sana malah dia ngakui semua dosa yang belum diakui. Lucu kan? Lucu. Seperti itu. Jadi dia sampai set. Diakui. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Tidak boleh berprasangka. Untung ibu ini konfirmasi sama saya. Pak, Bapak marah kah? Enggak Bu, gak marah. Di Surabaya ada tilang elektrik. Terima sekejap, bilang nanti saya akan balas. Saya juga gak mau, saya mau jadi berkat. Oh begitu, selesai. Dia masih tanya-tanya, dia masih curhat, dia masih sharing. Dan saya masih membimbing dia untuk mengenal Kristus yang benar.
berprasangka itu bahaya sekali. Ini ibu ini 3 hari nggak tidur. Jemaat, engkau berprasangka dengan temanmu, istri kau berprasangka dengan suamimu berapa tahun? Kalau sudah puluhan tahun, ini sudah jadi kanker akut. Kamu butuh mujizat dari Tuhan. Istri gak balas, gak cinta aku lagi. Suami gak balas, gak cinta aku lagi. Ketika suamimu sedang dengan kecepatan 140 km di jalan tol, dia balas telepon kamu akan berjumpa di surga nanti. Jadi tidak boleh berburuk sangka. Belajar untuk berkonfirmasi ria. Lucu. Oleh karena itu kami sediakan hari-hari ini muncul yang namanya petisi. Ketika dibanjir di Jakarta, saya begitu banyak melihat di kontak saya ratusan meme. Ya kan? Wih, bersyukur janji-janjinya tergenapi karena di Jakarta sudah jadi kolam, kita tinggal sediakan pancingnya. Kurang ajar ini orang-orang gitu ya, seperti itu. Orang dibikin meme, sakit hati semua hal seperti itu. Saya gak mau ikutan lah seperti itu. Ada yang bersyukur gitu ya, bisa renang gratis. Ini ciri-ciri orang yang tahu mengucap syukur. Haleluya, biasanya ke kolam renang gak gratis, sekarang gratis dan yang lain-lain gitu ya. Malah ada yang membuat meme yang lebih kurang ajar lagi. Ya seperti itu. Jadi air itu harusnya dimasukin ke tanah, bukan dimasukin ke gorong-gorong. Ini buktinya gitu ya, seperti itu. Kita panen dengan air. Yes, terserahlah gitu ya, seperti itu. Tapi sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kita anak Tuhan jangan ikut-ikutan ya. Mengelola sebuah kota tidak mudah. Oleh karena itu kita mudah menghakimi. Tetapi marilah kita juga belajar untuk berpartisipasi. Tuhan bilang, kamu berkata mencintai bumi ini, kemuliaanmu datang di muka bumi ini. Beli minuman, ya masih pakai minuman plastik, pencemaran di mana-mana. Saya mau pikirkan, ada refill, ST refill, ya kan bawa botol sendiri, ditakerin dengan berapa. Kita harus peduli loh, karena semua yang kita makan sekarang adalah racun. Tahu yang kita makan mungkin sudah tercemar. Tempe yang kita makan sudah tercemar. Ikan yang kita sudah makan tercemar. Waktu liburan saya jalan dengan anak rohani saya. 2 anak rohani saya. Pergi ke pantai Kenjeran. Untuk melihat laut. Sesampai kami di sana. Kami tidak melihat laut. Tidak ada air sama sekali. Betul-betul dataran di mana-mana. Mana airnya. Mana yang lain-lainnya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kadang ya, kita ini punya ekspektasi udah melimpah dulu. Tapi begitu realitanya nggak ada, ngedown juga. Saya makan kerang di sana. Tetapi saya tiba-tiba berpikir, ketika di hamparan pantai itu begitu banyak plastik, begitu banyak sampah dan saya adalah orang dari kimia, saya mengerti plastik itu tidak mudah terurai dan luar biasanya plastik itu bisa ketika dimakan itu juga bisa menjadi sebuah zat karsinogenik. Makan nyaman, begitu lihat pemandangan yang ada ingin memuntahkannya kembali. Kenapa? Saya makan racun ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, enggak usah susah-susah kok. Kita belajar sejak dini, oke lah, ayolah. Kita belajar gunakan refill. Beli es teh, refill. Mbak, refill. Nggak usah gelasnya dipotong berapa. Kamu bisnismen kan, dipotong berapa. Harga gelas berapa, 500 perak. Ya udah kurangi 500 perak. Iya kan, seperti itu. Beli teh pucuk harum. Pergi ke supermarketnya bilang, kalau ini saya beli cairannya aja nggak pakai botolnya berapa? Kira-kira di diskon berapa? Nah itu namanya ekonomis, efisien. Tapi kita harus waspada. Plastik diproduksi sedemikian rupa. Dan anak cucu kita lah yang akan menikmatinya kelak. Hati-hati. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kata firman Tuhan. Belajar mendengar nasihat orang bijak. Orang yang sudah punya pengalaman. Banyak anak rohani ketika dinasehatin, orang itu bermasalah loh.
Masa sih baik-baik aja kecentok sakit. Betul kata anak-anak, kamu ini adalah harusnya masuk teknik kimia semua. Ya kan, learning sambil eksperimen. Ya kan, oh sakit, api itu panas. Siapa yang percaya api itu panas? Nggak ada yang percaya. Ya kan, eksperimen kan. Mulai besok istrimu sedang memasak, panggang tanganmu di api, pasti panas. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, orang belajar dari eksperimen, tetapi terlalu banyak eksperimen meledak. Oleh karena itu belajar firman Tuhan sudah memberikan tuntunan. Belajar dari nasihat orang bijak. Orang bijak bukan berarti orang suci. Orang bijak adalah orang yang pernah digepuk berkali-kali sama Tuhan. Tahu kalau jalan itu sesat. Oleh karena itu dia bisa memberitahukannya kepadamu. Amin. Amin. Tidak ada yang aminin, gue aminin sendiri. Berikutnya. Banyak orang menegurnya supaya diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mengapa Yesus berhenti? Karena Yesus tertarik. Tertarik dengan iman yang sudah dia peroleh sedemikian rupa, yang siap dia meledakkan iman itu. Artinya apa? Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau engkau sekarang belum dihampiri Tuhan. Mungkin Tuhan menunggu waktu yang tepat. Imanmu benar-benar sudah matang dan siap dipanen oleh Tuhan. Berikutnya. Dikatakan di sini. Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Luar biasa. Kuatkan hatimu. Para muridnya itu berkata, orang banyak itu, kuatkan, kamu itu bertemu dengan orang penting. Yesus bukan Crazy Rich Yerusalem. No. Yesus bukan Crazy Rich Singapura, Crazy Rich Jakarta atau Crazy Rich Surabaya. Yesus is the Lord. Tuhan Yesus adalah Tuhan. Tapi dia dikagumi, dia punya dampak yang luar biasa. Orang banyak mengikuti dia. Seluruh catatan dari kitab Injil, ketika Yesus menjumpai orang, ia melakukan mujizat. Mujizat gunanya untuk orang yang tidak percaya, supaya percaya kepada Tuhan. Gereja ini tidak anti dengan mujizat, karena gereja ini banyak mengalami mujizat Tuhan. Amin. Amin. Mujizat sudah berhenti, mujizat sudah gak ada lagi. Itu bagi pikiranmu yang memang gak percaya mujizat. Orang yang kenal Yesus, dia tahu mujizat masih berlaku. Dia tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mujizat terjadi. Tapi kenapa mujizat itu terjadi hanya pada sebagian orang, sebagiannya tidak. Tuhan sedang menunggu saatnya tiba. Dan mujizat yang paling tertinggi adalah menerima dan mengucap syukur. Walaupun itu tidak terjadi di dalam hidupnya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dikatakan di sini. 50. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Menanggalkan jubah. Arti daripada menanggalkan jubah. Tadi dia itu. Kamu kalau baca kitab suci harus tahu konteksnya. Kalau penulis kitab suci ini dia nulisnya dari belakang ke depan. Ngerti maksud saya? Sudah terjadi histori, dia tuliskan. Bukan tidak tahu, lalu dia tuliskan. Ini sejarah dan itu terjadi. Oleh karena itu, pada waktu itu orang tidak mengenal siapa si pengemis ini. Karena jubah yang menutupinya, jubah itu kudung yang menutupinya. Dia tidak mau dikenal orang lain. Dia tidak tahu orang lain. Dia tidak mau dimengerti orang lain. Karena rasa malunya melebihi kebutuhannya. Banyak orang malu datang ke hadirat Tuhan. Dan dia gak pernah bisa merasakan hadirat Tuhan. Ada orang Kristen bertanya kepada saya. Loh Yesus kan sudah hadir di dalam hidup kita. Mengapa perlu hadirat Tuhan? Nah ini orang bodoh atau orang apa sih? Sekarang saya mau tanya. Di Roma, saya ada di rumah saya. Tapi saya gak bisa menjumpai anak-anak saya.
bermain tab sendiri-sendiri, bermain sendiri-sendiri. Tapi ada satu momen penting kita bisa berkumpul bersama-sama. Dan mereka bisa merasakan kehadiran saya sebagai seorang ayah. Itu hadirat. Yesus ada di dalam hati kita. Tetapi hadirat itu berbeda. Itu adalah sebuah jubah keperkasaan Tuhan. Adalah sebuah jubah keagungan Tuhan. Yang kita betul-betul haus mengalaminya. Haus merasakannya. Kalau gitu sekalian aja gak usah doa. Karena Yesus sudah ada di dalam hati kita. Tapi Yesus tekankan selalu untuk berdoa. Amin. Amin. Dikatakan di sini, panggillah dia. Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk mengalami grace and glory di tahun ini, jubah malu-malu itu lepaskan. Aku takut, aku ini Gracie Rich Anta Branta, aku ini Gracie Rich CMC, aku ini Gracie Rich Recom. Aku malu kalau datang ke hadirat Tuhan. Malu kalau orang menjumpaiku nangis. Apalagi sekarang sudah ada fotografer. Kalau aku difoto, kalau aku difoto posenya menyentuh. Kalau ingusnya lagi keluar gimana? Terlalu banyak pertimbangan kita. Kita gak bisa datang ke hadirat Tuhan. Kita gak bisa bertelut. Kita gak bisa berlutut. Tahun ini kita perlu lakukan apa yang gak pernah kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Humble di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya hadiratnya menjamah hidup kita. Yesus selalu ada di lalu lalang kota itu. Tapi tidak setiap waktu Yesus menjamah seseorang. Lalu dikatakan di sini, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Orang buta, orang yang gak berdaya, orang peminta-minta, yang diremehkan. Tapi Tuhan pulihkan sedemikian rupa. Bahkan orang itu melihat kemuliaan Yesus. Ia mengikuti Yesus di dalam perjalanannya. Ia bersaksi tentang Yesus. Banyak orang yang mau jadi murid Yesus tapi tidak siap jadi murid Yesus. Tidak siap mendapat ujian sebagai seorang murid. Tidak tahan uji, tidak tahan waktu, tidak sabaran. Saya teringat sebuah film dunia, kungfu. Awalnya muridnya diajari cuma nyapu lantai. Ini penghinaan. Kapan aku dimuridkan? Aku kepingin. Tenaga dalam ciut gitu ya. Duer gitu. Aku kepingin duer gitu ya. Seperti itu. Ini gimana sih? Tukang sapu. Lalu setelah selesai nyapu. Dia suruh apa? Angkat timba air. Ngapain pompa air sekarang sudah ada. Terlalu banyak pikirannya. Tapi lihat. Satu kali. Gurunya berkata seperti ini, kamu gak tahu apa yang kamu lakukan, tapi saya tahu apa yang saya lakukan. Kamu tetap mau jadi muridku, stay humble. Kalau tidak, tinggalkan perguruan ini. Alkisah murid itu jadi seorang ahli kungfu terkenal. Gak perlu, pertanyaannya bukan siapakah dia. Ini saya mengutip untuk menjelaskan makna firman Tuhan. Ya, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya terkesan dengan kata-kata, kamu gak tahu yang kamu lakukan memang. Tapi saya tahu yang kamu sedang lakukan. Aku tahu prosesmu seperti apa. Aku sudah pernah mengalaminya. Aku sudah pernah menjalaninya. Dan aku berhasil. Kalau sekarang engkau diproses Tuhan. Tempat mes itu di lantai 4 di menara doa. Melalui tangga putar. Di mana di situ memerlukan iman, ada beberapa bagian yang putus di dalamnya. Sehingga kalau engkau terplecok, engkau akan berbahaya buat kakimu. Percayalah, engkau mungkin tidak mengerti apa yang kamu alami sekarang, tapi nanti kamu akan ngerti. Siapa tahu, kamu nginjilin di pedalaman gunung-gunung yang tinggi sana. Udah terlatih, kakimu seperti kijang. Kamu bisa berlari dengan cepat. Karena apa? Sudah terlatih luar biasa. Ya kan?
Lantai 4 bukain tamu dan tamunya berulang-ulang. Itu sesuatu itu gitu ya. Itu kakinya diperkuat oleh Tuhan. Kamu gak tahu, tapi Tuhan tahu. Kamu gak tahu apa yang harus dilakukan, tapi Tuhan tahu. Dulu guru saya berkata, Hat, selagi kamu muda, belajar banyak hal. Saya gunakan ayat belajar banyak hal menyusahkan. Kamu guru yang paling menyusahkan sedunia dalam hati saya. Saya gak pernah ucapkan. Tapi mulut saya tetap manis di hadapan dia. Oh iya guru. Tapi saya belajar. Apa yang dikatakan guru saya itu betul. Saya gak tahu manfaatnya. Tapi sekarang saya tahu manfaatnya. Mobil mogok, saya dipanggil. Saya ngerti permesinan. Malam-malam. Pak, kok mobil mogok? Montir gratis. Jadi berkat, bisa bersaksi. Yang kedua, listrik. Saya belajar tentang perlistrikan. Kalau konslet, ya udah nggak usah panggil tukang listrik. Saya bisa perbaikin sendiri. Pompa air bocor, saya perbaikin sendiri. Saya mengerti kata-kata guru saya. Belajarlah sebanyak mungkin. Saya merasakan manfaatnya buat kehidupan saya. Amin. Amin. Kamu tahu ketika saya nggak dapat duit waktu kecil dulu, saya sudah belajar memperbaiki pompa air. Dan saya diberkati tante saya dari memperbaiki pompa air itu. Karena ongkos pompa air itu waktu itu tukang sangat mahal. Saya belajar, kalau saya tidak tahu saya berdiam diri saja. Daripada saya mengucapkan kata-kata kutuk. Kutuk itu keluar. Mengomel itu kutuk. Mending saya taat sama Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat saya dan saudara. Amin. Siapa yang tahu bahwa hidupmu sekarang dipegang oleh Tuhan? Angkat tangan. Angkat tangan sama-sama. Kasih salam. Aku gak tahu. Tapi Tuhan tahu yang terbaik buat aku. Haleluya. Tuhan tahu yang terbaik buat kau dan saya. Tuhan sedang menunggu saatnya. Oh percayalah dia sangat senang menunggu saatnya. Kemuliaan anak-anak Tuhan dinyatakan. Dia sangat senang melihat anak-anak raja dinyatakan terangnya bercahaya sedemikian rupa. Sehingga orang melihat Yesus Tuhan mereka. Tuhan sedang menantikan. Dan tahun ini adalah tahun hasil dari penantian kita. Mari kita bekerja sama-sama. Mari kita bekerja lebih giat. Karena bukan kita berpikir. Banyak orang di grup-grup selalu berkata buat apa? Banyak orang yang sakit jantung mati. Banyak orang kerja keras akhirnya ya mati juga loh. Gak kerja keras, gak sakit jantung, gak apa-apa. Kita juga bakal mati. Tetapi selagi hidup adalah untuk Kristus. Mati adalah keuntungan. Haleluya. Karena kita tahu hari esok kita Tuhan yang jamin. Saya agak khawatir. Kalau kita tidak mau mengerti kebenaran firman Tuhan. Kita datang di hadapan tata Allah Bapa. Lalu Tuhan bilang kayak gini. Aku gak kenal kamu. Loh Tuhan. Aku ahli eksposisi Alkitab. Apologetik. Gilikitik. Apapun Tuhan. Oh semuanya aku lahap. Kamu gak kenal aku Tuhan. Wah aku ngerti bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa roh. Bahasa Aram semuanya aku tahu Tuhan. Dan aku tahu bahasa cinta. Aku banyak jatuh cinta sama orang. Tapi sedikit yang menerima saya. Tuhan, tolong Tuhan. Kenallah aku. Yesus berkata aku gak kenal kamu. Itu kan yang kata yang digunakan pada Tuhan Yesus pada orang Samaria. Kamu loh. Gak pernah intim dengan aku. Kamu loh gak pernah dekat sama aku. Bagaimana kamu bisa mengenal? Sedang jemaat yang dikasih Tuhan. Kasih Tuhan membawa pemulihan. Saya bukan orang baik. Saya percaya jemaat-jemaat ini juga mantan orang tidak baik. Tapi cari Tuhan. Jatuh, bangun. Jatuh jangan, ya udahlah aku udah bersalah. Aku sudah gak layak buat dunia. Itu tipu daya setan. Tuhan berkata 7 kali orang benar jatuh. 7 kali dia akan diangkatnya juga. Bukan berarti tinggal dalam kejatuhannya. Aku udah coba. Aku sudah coba. Aku gak bisa lepas dari dosa ini. Aku udah coba. Orang buta ini juga udah mencoba. Menguatkan imannya. Dia gak berani berteriak. Bibir itu loh gak bisa keluar suara. Tapi 1 kali
Tuhan bebaskan dia. Jangan pernah berhenti berharap sama Tuhan. Pengharapan Tuhan itu gak pernah mengecewakan. Kamu mungkin bertahun-tahun jatuh di dalam dosa percabulan. Percaya gak? Tuhan Yesus itu sanggup mengubah percabulanmu menjadi sebuah penyembahan di hadapan Tuhan. Kamu tinggalkan dosa itu. Kamu menjadi pengikut Yesus yang luar biasa. Tuhan menanti saatnya. Aku gak ngerti. Yesus mengasihimu. Masih ada harapan. Oleh karena itu selagi engkau masih bernafas, ingat Tuhan. Ingat semuanya. Pemain musik maju ke depan. Fungsi gembala adalah menegur, memperbaiki kesalahan. Saya tidak tahu pemain musik mengalami kasus apa. Kasus penderitaan cinta, kasus penderitaan badania, saya nggak tahu. Tapi kamu ada hari ini karena kasih Tuhan. Kita ada hari ini karena kasih Tuhan. Pemain musik saya undang berserta worship leader. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau Yesus bersertamu, Tuhan akan bela habis-habisan hidupmu. Walaupun aku berbuat dosa, iya, dia pendamai kita. Dia akan menghancurkan para pendakwa kita. Lihatlah iblis mendakwa orang buta ini dengan bisikan-bisikan. Kamu gak layak. Kamu mantan orang kaya kan. Gak layak kamu. Udah tinggal aja di dalam kebutaanmu. Tapi dia tanggalkan jubahnya. Rasa malunya, rasa gengsinya. Dia datang sama Tuhan. Aku butuh pertolongan Tuhan. Aku butuh pertolongan. Saya dulu ketua kaum muda. Saya tuh jatuh dalam dosa pornografi. Saya datang sama Tuhan. Saya minta didoakan. Saya nggak minta didoakan muluk-muluk. Saya bilang sama teman saya. Teman yang sudah pulih, doakan saya. Saya jatuh. Mau ngomong jatuh itu rasanya susah sekali. Tapi berkata, tolong saya jatuh. Dan begitu saya didoakan. Sejak saat itu, perlahan tapi pasti. Nggak instan ya. Perlahan tapi pasti. Saya dipulihkan Tuhan. Dari doa kepada doa, dari pemulihan kepada pemulihan, dari pelepasan kepada pelepasan. Sehingga muncul sebuah orang yang seperti saya sekarang ini. Yang masih jauh dari sempurna. Yang masih perlu disempurnakan terus, disempurnakan terus, disempurnakan terus, disempurnakan terus. Sampai Maranatha Yesus datanglah. Mari kita tundukkan kepala kita.